Kemudian yang terakhir saya ingin membantah keterangan dari Pusinafis yang masuk dalam jebakan pernyataan penasihat hukum. Di sini ahli tolong dibaca kembali bahwa berdasarkan keterangan dari Irjen FS yang menembakkan ke arah lantai pintu gudang dan kamar mandi bawah yaitu Barada Eliezer, dan yang menembak ke arah dinding tangga Irjen FS mengakuinya. Jadi jangan sampai, karena ini ditonton publik. Saksi ahli kriminologi Muhammad Mustafa meyakini bahwa tindak pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan 4 terdakwa lainnya, yaitu Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Richard Eliezer, adalah tindak pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal tersebut dikatakan Mustafa saat menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 19 Desember 2022. Awalnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menanyakan apakah tindakan Ferdy Sambo yang mengetahui istrinya diperkosa tapi malah main badminton bisa terjadi dari sudut pandang kriminolog. Kejadian di Saguling, Jakarta Selatan, dapatkah seorang pelaku itu pada saat mendengar istrinya diperkosa, kemudian masih sempat melakukan tindakan-tindakan lain dalam artian bermain badminton ataupun menunda pembicaraan dengan pemerkosanya, padahal pemerkosanya itu adalah ajudannya sendiri, ujar jaksa. Saksi ahli Mustafa mengatakan, tindakan yang dilakukan Ferdy Sambo justru memberikan penjelasan secara gamblang bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan berencana. Dalam pembunuhan tidak berencana, biasanya pembunuhan merupakan reaksi seketika, jadi tidak ada jeda waktu lagi. Menyaksikan istrinya diperkosa, dia lakukan tindakan misalnya penembakan terhadap pelaku. Terkait kasus ini, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi, Kadif, Propam kala itu, Ferdy Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Di dalam perencanaan itu pasti ada aktor intelektualnya yang paling berperan di dalam mengatur. Kemudian dia akan melakukan pembagian kerja, membuat skenario apa yang harus dilakukan oleh siapa, ya, mulai dari eksekusi sampai tindak lanjut setelah itu, agar supaya peristiwa tadi tidak terlihat teridentifikasi sebagai suatu peristiwa pembunuhan berencana. Dan itu perencanaan tadi kelihatan sekali di dalam kronologi. Kalau perannya yang lain? Peran yang lain barangkali kalau istri dari terdakwa barangkali itu dalam taraf yang kurang lebih sama karena majikan. Sementara yang lain-lain ya, diikut sertakan itu dalam keadaan dia bawahan, sehingga kemungkinan untuk menolak juga menjadi lebih kecil. Apalagi barangkali juga karena sudah bekerja lama, hubungan emosional seperti saudara juga bisa terbangun, sehingga itu juga lebih mendorong untuk melakukan ikut gitu. Berarti kalau yang selain dari 2 terdakwa antara Ferdy Sambo dan Ibu Putri, yang ketiga ini itu kategorinya menurut ahli seperti apa? Hanya diikut sertakan. Diikut sertakan. Ya. Dengan peranannya seperti itu? Ya. Apakah boleh dijelaskan oleh ahli atau dikatakan bahwa ini adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama? Kalau secara bersama-sama, secara sosiologis tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada yang mengkoordinasi, memimpin, dan harus bertanggung jawab. Sehingga yang lain-lain akan ikut serta. Tanpa kemampuan memerintah yang betul-betul ditaati, orang tidak akan ikut serta. Kalau dalam hal ini ada kelihatan seperti itu. Karena tadi status sebagai bawahan itu yang menyebabkan tidak bisa atau kemungkinan kecil untuk menolak perintah.
Artinya dorongan itu karena memang sudah lama ya, sudah lama bersosialisasi dan sudah lama dalam satu antara atasan dan bawahan begitu Pak. Ya. Relasi kuasa ya. Dari relasi kuasa menjadi relasi yang lebih bersifat informal. Semacam menjadi lebih intens seperti keluarga. Itu kemudian ikatannya menjadi semakin kuat. Saudara Ferdi Sambo, terhadap keterangan 5 orang saksi ini, apakah keterangannya benar semua atau salah semua atau tidak tahu menahu? Terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa yang kami bantah dan ada beberapa yang kami akan tanggapi. Yang pertama, bantahan terhadap mohon maaf dari ahli kriminolog, karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, sehingga hasilnya juga tidak akan komprehensif dan justru subjektif, di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Yang kedua Yang Mulia, dari 2 dokter ahli forensik, kenapa tadi penasihat hukum kami ingin penegasan terhadap luka, karena sampai pada persidangan ini belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap korban Joshua. Sekali lagi saya terima kasih, semoga seluruh yang mendengar ini sudah bisa menyampaikan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh saya ataupun yang lain. Kemudian terhadap ahli digital forensik tadi, dari percakapan saya dengan terdakwa RE itu sudah jelas tidak ada doktrin, ancaman, intimidasi, tekanan, dan saat itu yang bersangkutan berada di Makobrimob. Kemudian yang terakhir, saya ingin membantah keterangan dari Pusinapis yang masuk dalam jebakan pernyataan penasihat hukum. Di sini ahli tolong dibaca kembali bahwa berdasarkan keterangan dari Irjen FS yang menembakkan ke arah lantai pintu gudang dan kamar mandi bawah yaitu Barada Eliezer, dan yang menembak ke arah dinding tangga Irjen FS mengakuinya. Jadi jangan sampai karena ini ditonton publik nanti dipotong kemudian dianggap saya yang melakukan penembakan ke bawah berdasarkan BAP. Demikian Yang Mulia, saya mohon maaf. Baik, terhadap ahli Muhammad Mustafa, apakah saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap. Baik. Selanjutnya kepada Ade Firmansyah, saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap Yang Mulia. Baik, kepada saudara Farah, apakah saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap Yang Mulia. Kepada saudara Adi Setia, saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap. Kepada saudara Eko Wahyu Bintoro, apakah saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap. Baik. Selanjutnya kepada terdakwa Putri Chandrawati. Bagaimana terhadap keterangan 5 orang saksi ini? Apakah benar semua atau salah semua atau tidak tahu menahu? Mohon izin Yang Mulia untuk Bapak Profesor Mustafa sebagai ahli kriminolog. Mohon maaf sebelumnya Pak, bahwa saya tidak pernah mengetahui suami saya, Bapak Ferdi Sambo, akan ke Duren 3 dan juga tidak mengetahui peristiwa penembakan tersebut karena saya sedang berada di dalam kamar tertutup dan sedang beristirahat. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja, karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai
seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Terima kasih. Itu saja ya. Terhadap saudara Muhammad Mustafa, saudara bertetap pada keterangan saudara? Tetap. Tetap, baik, terima kasih. Selanjutnya kepada terdakwa Kuat Ma'ruf. Bagaimana terhadap keterangan 5 orang saksi, 5 keterangan ahli ini? Apakah keterangan mereka benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Tidak tahu menau, yang mulia. Tidak tahu menau. Selanjutnya kepada terdakwa Ricky Rizal. Bagaimana keterangan terhadap 5 orang ahli ini di persidangan? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Tidak tahu menau, yang mulia. Tidak tahu menau.